Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Meskipun kita masih dalam kondisi pandemi, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk kita terus memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Kita patut bersyukur kalau vaksin sudah mulai didistribusikan, sehingga mungkin dalam waktu yang singkat kita boleh bertatap muka untuk kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu bisa datang ke gereja untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan pujikan satu pujian, Datang Roh Kudus, sungguh Kau yang kurindu. Amin. Bawa kami Tuhan untuk datang kepadamu untuk memuji dan menyembah-Mu. Datang Roh Kudus, Kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Amin. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Sungguh datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Amin. Satu hal, satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Amin. Kuasa-Mu, Kuasa-Mu mengubah hidupku. Amin. Kuasa-Mu, Kuasa-Mu mengubah hidupku. Sungguh Tuhan, jamah siap pribadi lepas pribadi. Penuhi kami, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh datang dalam hadirat-Mu untuk kami boleh memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Kami rindukan Tuhan, setiap pujian penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan hadirat-Mu, sehingga boleh menyenangkan hati-Mu. Karena Tuhan, kami memuji Engkau dengan berhiaskan kekudusan dan kebenaran-Mu. Kami memuji Engkau dengan sepenuh dan dengan segenap hati kami. Tuhan, biarlah sungguh semuanya boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu. Roh Kudus, mari Kau pimpin ibadah kami, sehingga Tuhan tidak ada yang lain yang kami
buat, yang kami kerjakan. Selain kami mau meninggikan, kami mau memuliakan nama Tuhan, kami mau bermazmur bagimu, kami mau memuji-muji namamu. Terima kasih Tuhan. Sungguh selidiki aku Tuhan, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati, aku tetap setia. Men, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati, aku tetap setia. Sungguh selidiki setiap kami ya Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan
panjang sabar, penuh kasih dan pengampunan. Kami puji namamu, kami muliakan Engkau dengan sepenuh hati ya Tuhan. Menyenangkan hatimu, itu yang kami rindukan, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengan sungguh kami rindu Tuhan. Kami buat firman-Mu dalam hati kami. Dengan segenap hati kami rindu Tuhan, firman-Mu kami hidupi di dalam hidup kami. Tapi Tuhan, tanpa kuat-Mu, tanpa pertolongan Tuhan, kami tidak mampu ya Tuhan. Mari Tuhan, mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami terus Tuhan, taruh firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami, di dalam perkataan dan perbuatan kami, dalam segala hal yang kami perbuat. Kami rindu, kami lakukan semua firman-Mu, karena kami tahu hidup kami adalah hidup Tuhan sebagai persembahan. Persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan hadirat-Mu, yang Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu. Kami rindu Tuhan, persembahkan hidup kami seluruhnya Tuhan sebagai persembahan yang Tuhan tidak bercacat celah di hadapan-Mu. Persembahan yang indah, yang menyenangkan hati-Mu. Mari Roh Kudus urapi kami, penuhi kami, mampukan kami untuk kami setia sampai akhir. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami kembali berdoa buat gereja-Mu Tuhan. Mari Tuhan berkati gereja-Mu, sehingga gereja-Mu terus hidup dalam kekudusan-Mu, gereja-Mu hidup di dalam kebenaran-Mu. Semua hamba-hamba Tuhan, pelayan-Mu, pengerja gereja-Mu, semua yang ambil bagian dalam pelayanan, terus hidup di dalam kebenaran-Mu. Tidak ada satupun yang terikat dengan dosa dan tabiat lama, sehingga gereja-Mu hidup dalam kekudusan-Mu. Gereja-Mu menjadi berkat luar biasa buat bangsa kami tercinta Indonesia, buat kota Malang, juga buat kota-kota di bangsa-bangsa ya Tuhan. Terima kasih, berkati semua sidang jemaat-Mu, bawa sidang jemaat-Mu Tuhan untuk setia Tuhan, cari perkenanan-Mu lebih lagi Tuhan. Oh terus Tuhan bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau Tuhan, imannya tumbuh sehingga benar-benar Tuhan setiap jemaat-Mu boleh hidup melekat kepadamu. Kau yang berikan kekuatan Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang dalam pergumulan, beban, persoalan, kebutuhan, di dalam setiap nafkah pekerjaan, di dalam studi, di dalam rumah tangga, Kau menjadi jawaban lebih daripada setiap Tuhan umat-Mu Tuhan. Doakan Tuhan, Kau nyatakan pertolongan-Mu. Terima kasih bangsa dan negara kami Indonesia, kami taruh dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati pemerintahan bangsa kami, berkati Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo dengan Wakil Presiden Tuhan Ma'ruf Amin ya Tuhan. Begitu pula TNI Polri ya Tuhan, dan juga semua pejabat dari tingkat tertinggi sampai dengan tingkat yang terendah, baik ada di kota-kota Tuhan, di desa-desa, di kabupaten-kabupaten, bahkan di pelosok negeri sekalipun Tuhan, pemerintahan kami boleh memerintah bangsa ini dengan takut dan gentar akan Engkau. Sungguh sia-sialah Tuhan hasil usaha kami manusia tanpa pertolongan-Mu Tuhan. Oh Tuhan, kami taruh bangsa kami dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa untuk vaksin yang mulai Tuhan didistribusikan ya Tuhan, mulai divaksikan kepada rakyat Indonesia. Tuhan, mari biarlah semua boleh berjalan dengan baik, semuanya boleh Tuhan merasakan Tuhan dan divaksin ya Tuhan, sehingga pandemi boleh dilewati karena tangan kemurahan-Mu, tangan pertolongan-Mu ya Tuhan. Berikan keamanan, berikan ketentraman, berikan Tuhan perlindungan. Bangsa kami terus ada dalam pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Roh Kudus. Mari persiapkan hati kami Tuhan, supaya kami boleh benar-benar Tuhan mendengar firman-Mu dengan sungguh, dan firman-Mu boleh menjadi rema di dalam hidup kami Tuhan. Oh haleluya, Engkau yang Tuhan lebih tahu cara untuk Tuhan membuka jalan setiap umat-Mu ya Tuhan.
yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Sungguh Engkau yang lebih tahu ya Tuhan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Amin. Menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Sungguh Tuhan, Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal, dan Engkau Tuhan yang tidak pernah lalai untuk menepati setiap janji-Mu. Meskipun seringkali Tuhan kami hidup dengan tidak setia, kami lalai untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami, tapi Tuhan, Engkau tidak pernah lalai untuk menggenapi setiap janji firman Tuhan. Bahkan Tuhan, apa yang sudah kami doakan di masa-masa yang lalu, bahkan kami sudah lupa Tuhan, dan kami lalai dengan apa yang menjadi doa kami. Tetapi Tuhan, pada saat kami berdoa di masa lalu kami, Tuhan Kau mendengar, dan Tuhan tak pernah lalai untuk menepati janji-janji-Mu. Kami rindu hidup semakin berkenan lebih lagi Tuhan, pegang janji Tuhan, supaya kami boleh benar-benar Tuhan hidup di dalam setiap rencana dan kehendak-Mu. Roh Kudus urapi setiap kami semuanya Tuhan, yang sementara kami mau mendengar firman-Mu, supaya benar-benar firman-Mu boleh termatrai di dalam hati dan pikiran kami. Firman-Mu Tuhan terus ada di dalam hidup kami. Firman-Mu itu yang terus kami buat Tuhan, kami hidupi dalam hidup kami, sampai firman-Mu boleh menjadi darah dan daging dalam hidup kami. Setiap panah-panah berapi si jahat, tipu muslihat si jahat, kami patahkan di dalam nama Yesus, dan kami serahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan berkat firman-Mu. Urapi Tuhan dengan urapan yang daripada-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi kita berkumpul untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Saudara, hari ini saya kasih judul dengan nama Kerdos dan Semia. Itu bahasa Yunani, saudara. Kerdos itu artinya untung, Semia itu artinya rugi. Nah saudara, ini yang kita mau lihat dalam Filipi 3 ayat 7 sampai 9. Untung dan rugi. Filipi 3 ayat 7 sampai 9. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri,
karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Saudaraku, ini Filipi atau Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ini ucapan dari seorang yang mengalami tentang Kristus. Dia mengalami apa mengenal Kristus itu. Apa keuntungannya yang dapat itu. Saudara, untung dan rugi. Nah, ini memangnya bahasa yang Paulus berikan kepada jemaat di Filipi supaya mudah dimengerti. Paulus memakai istilah dagang, yaitu untung dan rugi. Di dalam dunia dagang itu saudara ada untung, ada rugi. Nah, ia menulis keuntungannya. Ternyata setelah mengenal Yesus, apa yang dulu dianggap sebagai keuntungan jadi rugi. Bahkan Paulus anggap sampah. Ada hal-hal yang dianggap itu sebagai satu keuntungan. Oh, ini untung besar. Ternyata setelah dia lihat ada sesuatu, oh ini satu kerugian, bahkan dibilang sampah. Saudara, ada satu ilustrasi yang baik. Ada seorang perempuan yang ingin pergi ke pesta. Dia diundang satu pesta, perempuan ini pengen pakai baju yang terbaik yang dia miliki, saudara. Tapi waktu dia lihat ke kamarnya, ke lemarinya, dia tidak mempunyai baju. Dia orang miskin, dia tidak mempunyai baju yang bagus. Akhirnya dia bilang, sudah aku beli saja dengan uang yang ada padaku. Dia sadar uangnya itu sedikit, hanya beberapa ribu. Dan dia tidak mungkin bisa membeli baju yang baru. Dia pergi ke baju yang bekas. Karena dia pikir kalau dia beli baju yang bekas, dia akan perbaiki. Nah, dia beli baju yang bekas secukup uangnya dia. Dan dia ambil ini baju yang baik. Sampai di rumahnya saudara, baju itu ternyata kebesaran. Lalu kemudian dia mulai memperbaiki, memperindah dan sebagainya. Karena dia bukan tukang jahit. Jadi baju yang dia perindah itu hasilnya ya begitu-begitu saja saudara. Dia lihat, sudahlah ini udah pantas, ini udah bagus, ini baju bagus. Beli dan kreasi saya sendiri, saya akan pakai ini. Tiba-tiba saudara dia kedatangan seorang perempuan yang terpandang, yang cukup kaya. Dia lihat anak ini lagi mempantas-pantaskan baju itu. Lalu dia berkata, ayo ikut saya pergi. Lalu diajak orang itu pergi ke mall. Sampai di mall si perempuan ini mengatakan kepada si anak perempuan ini. Dia berkata, kamu pergi pilih baju mana yang kamu mau. Harganya mahal-mahal karena dibawa ke satu butik yang terkenal. Dia berkata, ini pilih. Perempuan ini membingung, akhirnya dia bilang, pokoknya pilih saja. Dan dia akhirnya memilih dan harganya mahal sekali, 100 kali lipat dari dia yang beli, saudara. Tapi dia dibelikan juga, lalu baju itu dibawa pulang. Saudara, sampai di rumah, dia pakai baju itu. Oh, baju itu dia sangat senang sekali. Bukan hanya karena bagusnya, memang bukan karena mahalnya atau apa, tetapi memang baju itu bagus sekali. Dia pakai terus. Waktu dia pakai, dia mengaca-ngaca. Terus dia melihat bajunya yang dulu dia beli, saudara. Dia berkata, ini sampah. Dia berkata, setelah aku punya baju yang bagus ini, setelah aku memiliki baju yang bagus ini, baju yang aku punya ini seperti sampah. Dia berkata, udah baju ini buang saja. Saudara lihat, setelah yang benar, setelah kemuliaan, setelah Paulus ketemu Yesus, apa yang dia banggakan, apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasa-rasanya pegang, itu semua adalah sampah. Saudara, setelah melihat hal yang baik, apakah yang menjadi keuntungan Paulus dahulu? Saudaraku, Paulus itu sebetulnya orang kaya. Dia bapaknya itu kaya raya, tinggal di Tarsus. Kenapa? Karena Paulus masih memiliki kewarganegaraan Tarsus. Hanya orang yang kaya yang bisa memiliki kewarganegaraan Tarsus. Saudara,
ia juga seorang Farisi. Bapaknya orang Farisi yang dihormati. Dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Dia disunat pada hari yang ke-8. Dia taat terhadap Taurat. Dan Paulus sekolah di sekolah terkenal. Dia menjadi murid dari Gamaliel. Gamaliel adalah ahli Taurat yang terkenal waktu itu. Saudara, dia taat secara kebanggaan, secara manusia. Ini orang yang hebat. Ini orang yang segalanya ada. Tetapi saudara, itu yang menjadi andalannya. Semua yang menjadi andalannya sebagai cara untuk dia berhasil dan sukses. Akhirnya Paulus mengatakan itu sampah. Jadi saudara, Paulus itu orang yang kaya raya. Orang Farisi waktu itu orang yang sangat dihormati. Dia murid dari guru yang terkenal. Dia orang Israel asli, saudara. Itu semua menduduki dia seorang yang akan sukses dalam jabatan di kaum Yudaisme. Tetapi Paulus mengatakan setelah mengenal Yesus, setelah tahu semua, dia melihat apa yang dia kerjakan dahulu itu sampah, enggak ada artinya. Kalau saudara mengenal Yesus, maka saudara akan melihat apa yang ditawarkan dunia ini enggak ada apa-apanya. Yang ditawarkan oleh dunia ini seperti sampah, enggak ada apa-apanya. Kalau saudara bisa seperti itu, saudara orang yang diberkati Tuhan. Saudara orang yang memiliki roh Allah di dalamnya. Sebab kalau kita ada roh Allah di dalamnya, ada Yesus di dalamnya, maka kita memandang dunia ini pudar. Kita memandang dunia ini saudara gak ada apa-apanya. Itu yang ada. Tetapi kalau orang memandang dunia ini seperti ada sesuatu yang megah, yang mewah, kita bertanya, apakah dia mengenal Tuhan? Di dalam Yesus ada banyak keuntungan-keuntungan. Saudara, dalam Yesus ada banyak keuntungan. Jika kita belum mengalami keuntungan, itu penyebabnya kita belum lihat dengan jelas. Kita belum mengerti. Ada banyak keuntungan. Keuntungannya besar di dalam Yesus. Saat kita mengenal Yesus, saudara mendapat keuntungan yang besar. Saudara, keuntungan yang kita bisa lihat aja, dosa dihapuskan. Pelanggaran dibersihkan, tidak ada lagi. Saudara, itu seperti Daud mengatakan berbahagialah orang yang kesalahannya tidak dianggap atau kesalahannya dihapus. Saudaraku, keuntungan besar, dosa dihapuskan, jiwa diselamatkan. Belum lagi keuntungan-keuntungan yang lain, saudara. Di dalam Yesus itu punya banyak sekali keuntungan. Berbahagia orang yang ada dan tinggal di dalam Yesus. Itu besar, saudara. Apa artinya seluruh dunia ini? Kalau jiwa ini binasa, tetapi kita mendapat Yesus. Itulah sebabnya kita tidak binasa. Keuntungan, saudara, semua ingin untung. Paulus juga begitu, saudara. Ingin untung. Dulu dia menganggap dirinya orang yang untung. Dari garis keturunannya, dari studinya, dari pekerjaannya, dari hubungannya. Tetapi waktu kenal Yesus, saudaraku, dia mengatakan itu semua tidak ada nilainya. Perbuatan baiknya tidak menyelamatkan. Pekerjaan apapun tidak bisa menolong. Saudara, itu yang ada. Paulus mengatakan, aku untung. Dalam menjalankan hidup saudara, jangan saudara mau menanggung rugi. Kita harus untung. Dan keuntungan yang paling besar kalau saudara mengenal Yesus Kristus. Karena bagiku hidup adalah Kristus, itu Paulus bilang. Dan mati adalah keuntungan. Bagi orang percaya, kematian bukan kerugian. Bahkan kematian bisa menjadi keuntungan. Paulus bilang, Kristus, hidup adalah Kristus. Mati adalah keuntungan. Paulus kehilangan beberapa hal, tetapi dia mendapat lebih banyak daripada yang hilang, saudara. Karena di dalam Kristus tersembunyi semua harta, hikmat, dan pengetahuan.
Karena di dalam Yesus tersembunyi semuanya dia bisa lihat saudaraku. Di dalam Yesus. Saudaraku, semua harta hikmat dan semua pengetahuan ada di dalam Yesus. Kolose 2 ayat yang ketiga. Kalau kita lihat di dalam PL ada seorang perempuan, istrinya Lot, saudara. Dia tinggal di Sodom dan Gomora bersama keluarga. Malaikat Tuhan datang berkata, Sodom dan Gomora akan dihancurkan. Dan mereka suruh pergi. Saudara, lalu kemudian Lot dengan anaknya dipimpin oleh malaikat pergi. Tetapi istri Lot tidak tahan. Dia menengok ke belakang. Akhirnya dia binasa. Dia menjadi tiang garam, saudara. Itu yang ada. Dia kehilangan. Dia menganggap. Saudara, istri Lot tidak mau menganggap keuntungan di Sodom sebagai kerugian. Akibatnya ia kehilangan segalanya. Kalau dia berkatakan keuntungan di Sodom tidak ada artinya. Dia pergi, dia tinggalkan semua. Maka itu dia mendapat Kristus keuntungan. Ada banyak orang tidak mau meninggalkan apa yang dianggap keuntungannya. Padahal Tuhan mengatakan pergi, maka dia, saudara, akan kehilangan. Saudaraku, siapa yang ingin mempertahankan nyawanya akan kehilangan nyawa. Tuhan bicara, orang-orang yang ingin mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya, saudara. Tetapi orang yang berani kehilangan nyawanya, dia akan mendapat nyawanya. Lukas 17 ayatnya yang ke-32. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Saudara, ini yang kita baca. Ketika Daud mendapat banyak kuda dari pampasan perang, ia teringat dengan larangan Tuhan supaya tidak memelihara banyak kuda. Saudara, ia memutuskan urat keting kuda. Sehingga kuda yang gagah perkasa itu menjadi lemah, saudara. Mengapa Daud mau melakukan berapa ribu ekor kuda dibuat seperti itu? Itu kuda perang. Sebab Daud takut, dia berharap kepada kuda. Dia tidak mau melanggar perintah Tuhan. Dia ingin tetap berharap kepada Tuhan. Dia berkata, aku hanya mau dapat dari Tuhan. Saudara, memang secara manusia ia rugi. Tetapi ia untung sebab berharap kepada Tuhan. Saudara, demikian juga ada Raja Amasya. Pada waktu dia berperang melawan musuh, lalu Amasya menyewa pasukan atau prajurit dari Israel. 100.000 prajurit dia sewa, saudara, untuk bantu berperang. Pada waktu itu peperangan itu, saudara, itu terjadi. Raja Amasya sudah membayar dengan 100 talenta perak demi mendapat, saudara, dia bayar 100 talenta perak. Lalu kemudian, saudara, Nabi datang mengatakan, Tuhan tidak akan menyertai kamu kalau orang Israel bergabung dengan kamu. Akhirnya, saudara, Amasya membebaskan orang Israel itu untuk kembali tidak bergabung dengan tentara Yehuda. Dan Tuhan mimpin. Rugi 100 talenta perak. Rugi, saudara, tetapi penyertaan Tuhan. Kadang-kadang kita lihat memang kesalahan Amasya. Seharusnya kalau dia bertanya-tanya kepada Tuhan tidak rugi 100 talenta. Tapi sudah telanjur, sudah kadung, saudara. Ya mau gimana lagi. Kalau memangnya dipaksakan, mungkin ada orang bilang ya sudah telanjur. Sudahlah biarin saja. Oh saudara, tidak ada penyertaan. Memang seharusnya tanya Tuhan, tapi karena sudah telanjur, akhirnya rugi 100 talenta perak. Lebih baik rugi 100 talenta daripada seluruh Yehuda itu kalah di dalam peperangan. Saudaraku, Paulus menganggap atau memperhitungkan. Ini yang dibuat oleh Paulus dalam satu kesimpulan. Ia menganggap semua yang dimilikinya itu kerugian. Apakah untungnya bagi seseorang jika dia mendapat seluruh dunia dan kehilangan jiwanya? Atau apa yang akan diberikan seseorang sebagai ganti jiwanya?
apa yang didapatnya, saudara. Filipi 3 ayat yang ke-8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Paulus mengatakan malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Bahkan Paulus bukan hanya menganggapnya rugi, saudara. Tetapi lebih daripada itu, dia mengatakan. Lebih daripada itu, dia tidak hanya menyebut dia rugi, saudara. Tetapi dia menyebut apa yang dahulu dianggapnya mulia. Itu semua adalah sampah. Apa yang dulu dianggapnya mulia itu sampah. Kemuliaan manusia itu sampah jika dibandingkan dengan kemuliaan Tuhan. Mengenal Kristus adalah nilai yang tidak tertandingi. Saudara, mengenal Kristus adalah nilai yang tertinggi, lebih berharga dari apapun. Mengenal Yesus, jika membandingkan semua keuntungan yang ada di dunia ini dengan kemuliaan Yesus, oh saudara, kemuliaan dunia itu akan redup. Saudara, kemuliaan dunia yang megah itu akan redup. Kalau kita lihat saudara, kota-kota besar dengan bangunan-bangunannya yang tinggi, dengan lampu-lampunya yang gemerlapan, dengan kemeriahan yang ada saudara. Dengan kemeriahan yang ada, saudara akan dibandingkan dengan saudara melihat kebenaran Tuhan. Saudara akan melihat kemuliaan itu redup, tidak ada apa-apa. Kalau saudara melihat dengan jelas, apakah mata kita melihat dengan jelas? Jangan mata kita ditutupi oleh iblis sehingga tidak bisa melihat dengan jelas. Saudara, tidak bisa melihat. Jonsung jelas dia melihat bahwa dunia ini kosong. Dunia ini kosong, saudara. Hanya salib Tuhan yang tidak kosong. Saudaraku, ada orang melihat seorang yang cantik dan dia mengatakan luar biasa. Kagum dia akan kecantikannya. Tiba-tiba muncul orang yang lebih cantik lagi. Saudara, yang cantik itu buram dibandingkan dengannya lebih cantik, saudara. Demikianlah semua keagungan, kecantikan, keindahan, kemegahan dunia itu jadi redup di hadapan Yesus. Dulu Paulus bangga terhadap hukum Taurat. Dia bangga melakukan hukum Taurat. Dia merasa sebagai seorang Farisi, sebagai seorang Sanhedrin, sebagai seorang yang petinggi. Tetapi pada waktu dia mengenal Yesus, dia mengatakan buram semuanya itu. Saudara, Yesus adalah keindahan dan keuntungan yang besar di dalam hidup kita. Ada dua kata Yunani yang artinya mengetahui. Yang pertama gnosis dan yang kedua oidia. Gnosis artinya mengetahui karena ada hubungan pribadi. Mengenal sering diterjemahkan dengan kata mengenal. Mengenal dari pengalaman, saudara. Bukan mengenal biasa, mengetahui karena mengalami. Gnosis adalah mengetahui karena mengalami. Sedangkan oidia mengetahui karena membaca, mengetahui secara akademisi. Saudara, ada orang-orang yang kenal Tuhan secara akademisi. Dia tahu Tuhan itu hidup, dia tahu Yesus itu bangkit. Dia mengenal Tuhan secara akademis. Saudara, itu yang disebut oidia. Dia tahu dari sekolah Alkitab bahwa Tuhan itu bangkit. Tetapi ada orang, saudara, dia bukan tahu bahwa Tuhan itu bangkit secara akademis, tetapi dia ngalamin sendiri bahwa Tuhan itu memangnya bangkit. Orang itu mendapat gnosis, saudara. Gnosis itu penting. Saudara jangan mengenal Tuhan secara akademis. Jangan saudara mengenal secara literatur, secara textbook. Tetapi saudara mengenal Tuhan disebab pengalaman saudara ada dengan Tuhan. Saudara punya pengalaman dengan Tuhan. Kita harus mengenal Tuhan karena pengalaman. Kita membaca Alkitab, setelah itu mengalami dengannya.
Itulah sebabnya saudara, seringkali Tuhan membawa saudara ke lembah-lembah kegelapan, lembah-lembah kekelaman, supaya saudara mengalami pertolongan dan mujizat Tuhan, supaya saudara merasakan kehidupan dari Tuhan. Seringkali Allah membawa ke hal-hal yang membuat saudara bergumul, yang membuat saudara berpikir, yang membuat saudara merenung. Itu semua satu saudara, karena Tuhan ingin memberikan kepada saudara supaya saudara mengalami Tuhan. Paulus mengenal Kristus melalui pengalamannya dengan intim. Dia punya pengalaman dengan Tuhan. Saudara, orang yang punya pengalaman hidupnya dengan Tuhan, dia akan semangat, dia akan bergairah, dia tidak akan bosan. Orang yang tidak punya pengalaman saudara dengan Tuhan, dia akan rasa-rasanya kok gini. Karena Kristen bukan agama, bukan sekedar agama. Kristen bukan sekedar agama. Kristen adalah pengalaman dengan Tuhan. Kristen adalah mengalami dengan Tuhan. Saudaraku, itu yang ada. Alami hidup saudara dengan Tuhan. Kalau Tuhan memberikan atau mengizinkan ujian, pencobaan datang, itu artinya saudara disuruh mengalami dengan Tuhan. Paulus dulu mengetahui Yesus. Dia tahu dari sekolah, dia tahu Yesus Kristus, tetapi tidak memiliki persekutuan dengannya. Bahkan dia hendak membunuh orang Kristen. Saudara, Paulus tahu tetapi tidak memiliki persekutuan dengannya. Saudaraku, tetapi setelah dia terima Kristus, dia mengalami persekutuan dengannya. Dia mengenal karena Tuhan. Tuhan kita hidup. Yohanes 17 ayatnya yang ketiga. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Apa hidup yang kekal? Bahwa mereka mengenal Engkau. Saudara, inilah hidup yang kekal, yaitu mereka mengenal Engkau. Saudara, mengenal Tuhan. Saudara, oidia, mengenal. Gnosis, bukan oidia, gnosis, mengenal. Yohanes 10:14, Yesus mengenal kita dan kita mengenal Yesus. Saudara, Yeremia 9:23-24. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah kita bermegah karena kita mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan. Kita harus bangga jika kita bisa mengenal Tuhan. Saudara, kalau saudara bisa mengenal seseorang yang saudara anggap itu orang besar, banyak orang bangga. Aku kenal dia, aku tahu dia, aku kenal dia. Tetapi saudara, kita mengenal Tuhan. Itulah sebabnya kita bangga. Karena saya bisa mengenal Yesus. Saya bisa mengenal Yesus, saya bangga saya bisa mengenal Yesus. Ada orang bangga bisa mengenal presiden. Ada orang bangga bisa mengenal raja. Ada orang bangga bisa mengenal orang-orang yang terkenal. Saudara, tetapi saya juga bangga saya bisa mengenal Yesus. Saya bisa mengenal Tuhan Yesus. Saya bangga, saudara, saya bangga. Saya mengatakan sekali lagi, saya bangga bisa mengenal Yesus. Dia juru selamat. Dia Tuhan yang hidup. Yesus mengenal saya dan saya mengenal Yesus. Kita harus tahu, saudara, di mana bisa menemukan Yesus. Waktu orang-orang mencari Yesus, di mana-mana dia cari tidak ketemu. Tapi murid-murid tahu di mana Yesus ada. Dia pergi, saudara, ke satu tempat di mana Yesus biasa berdoa. Ternyata Yesus ada di sana. Apakah saudara tahu di mana Yesus ada? Di manakah saudara menemukan Yesus? Apakah saudara tahu di mana saudara menemukan Yesus? Saudara, murid-murid tahu di mana dia ada.
kita harus juga tahu di mana kita menemukan Yesus. Seringkali Yesus ada di hati yang hancur. Seringkali Yesus ada di dalam hati yang mengatakan, aku rindu Engkau Tuhan. Kita harus terbiasa dengan cara berpikir Tuhan. Saudara, kita harus bisa mengenal Tuhan, bagaimana Tuhan berpikir. Paulus mengatakan, taruhlah pikiran seperti Kristus. Taruhlah pikiran seperti Kristus. Kita harus terbiasa dengan cara pikir Tuhan. Itulah sebabnya mengapa kita disuruh baca Alkitab tiap hari, tiap kali. Supaya kita terbiasa dengan cara berpikir Tuhan. Karena firman Allah adalah berpikir Tuhan, cara berpikir Tuhan. Saudara, kita harus mengerti tindakan Tuhan. Bagaimana Tuhan bersikap. Saudara bisa mengenal dia. Bagaimana berpikirnya. Bagaimana tindakannya. Saudara tahu kalau mencari dia ada di mana. Seperti seorang istri, dia tahu kalau suaminya ada di mana. Kalau dia cari ada di mana. Sikapnya kayak gimana. Pikirannya seperti apa. Kita harus mengenal Kristus. Waktu kita ada di tengah badai peperangan. Pada waktu murid-murid saudara di danau Galilea, Yesus jalan di atas air. Murid-murid tidak memahaminya dan tidak mengerti. Sehingga dia menyebut hantu saudara. Tetapi Yohanes akhirnya mengatakan dia adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Lalu Petrus melompat. Kita harus mengenal Kristus di tengah badai peperangan. Saudara yang sedang ada di dalam badai. Hari ini saudara saya berkata kepada saudara, saudara harus mengenal Yesus di tengah badai. Jangan salah mengenal. Kenali dia, saudara. Kita harus mengenal Yesus di lembah kekelaman. Saat saudara berjalan di dalam lembah kekelaman, saudara mengenal dia yang ada di samping saudara. Saudara harus mengenal dia pada waktu fajar mulai merekah, pada waktu terik matahari menyinari wajah saudara. Saudara mulai mengenal dia. Saudara juga mengenal dia saat saudara kecewa dan sedih. Kadang-kadang dalam kesedihan, saudara harus mengenal. Kenapa? Karena Maria sedih. Dia tidak mengenal Yesus. Dia sebut Yesus sebagai tukang kebun. Tetapi akhirnya Yesus berkata, Maria. Baru dia mengenal kata-kata itu. Saudara, pada waktu di lembah bayang kekelaman, Daud mengatakan, aku kenal gadamu dan tongkatmu. Saudara, pada waktu saudara ngalamin banyak masalah, saudara harus mengenal Yesus. Saudara berkata, ini Yesus yang pimpin. Ini aku kenal, ini Yesus ini. Ini aku tahu, ini Yesus. Sehingga saudara berkata, iya. Kadang-kadang saudara kita bisa lihat. Saya juga sering merasakan hal itu. Di tengah banyak hal, kadang-kadang saya tahu, ini Yesus. Ini Yesus. Saya bilang, ini Yesus. Ini Yesus pasti. Kenapa? Karena aku kenal cara berpikirnya. Karena aku kenal sikapnya. Kita mengenal Yesus di saat mengatasi sumbu yang berasap dan buluh yang terkulai. Saudara lihat, Tuhan Yesus tidak akan memadamkan sumbu yang berasap. Kalau ada sumbu yang masih berasap, artinya saudara apinya sudah padam, tetapi itu tinggal ada asapnya saja. Tuhan tidak padamkan. Itu Tuhan saudara. Kalau ada buluh yang udah terkulai, artinya terkulai itu sudah layu, sudah kering, sudah mau mati saudara. Ya kira-kira sudah terkulai. Saudara lihat, Tuhan tidak mematahkan buluh yang terkulai. Sudah harus kenal itu. Jadi kalau ada orang sudah lihat, oh ini seperti ini. Langsung ada yang berasap, langsung dibunuh. Itu bukan Tuhan. Saudara mengenal kelembutan hatinya. Tuhan itu lembut hatinya. Saudara, dia lembut. Saudara, Tuhan itu kuat, tangan kanannya kuat. Tuhan itu kuat tangannya, saudara. Dia bisa menopang saudara. Saudara harus mengenal tangan Tuhan yang kuat itu. Dia bisa menopang saudara, bisa memegang saudara.
Sudah harus kenal kelembutan hatinya. Saudara, untuk mengenal itu semua butuh banyak pengalaman. Mengenal Tuhan yang tidak pernah memadamkan sumbu yang berasap. Mengenal kelembutan hatinya Tuhan. Mengenal kekuatan tangannya. Mengenal, saudara, tindakannya. Mengenal Kristus di tengah badai. Mengenal saat di lembah kekelaman. Mengenal saat terik matahari. Mengenal saat dikecewakan dan sedih. Itu butuh pengalaman. Butuh pengalaman. Seringkali pengalaman bertahun-tahun. Saudara belajar satu topik saja. Ada orang setahun baru belajar, 2 tahun. Tetapi ada orang mempunyai pengalaman yang banyak. Akhirnya dia mengatakan, aku tahu bukan karena orang lain. Tapi aku tahu secara pribadi. Itu yang dikatakan oleh Ayub. Ayub ngalamin seperti itu baru dia mengatakan, aku tahu Tuhan hidup. Aku tahu Tuhan bangkit. Aku tahu semua. Waktu dia mengalami itu semua, dia kenal 1, 2, 3. Kalau saudara lagi sedang kecewa atau sedih ataupun dalam pergumulan, ingat Tuhan sedang mengajar untuk saudara mengenal Dia. Mengenal Dia. Oleh karena Tuhan, Paulus melepaskan semuanya. Saudara, dia lepaskan semua yang dia milikinya. Dia rela menjadi seorang misionaris keliling yang mungkin miskin, tidak ada. Tapi dia rela itu semua. Paulus bukan hanya kehilangan pekerjaan, tapi juga kehilangan persekutuan dengan orang tuanya. Pada waktu Paulus menjadi Kristen, orang tuanya orang Yahudi itu kecewa. Mungkin dia memutuskan hubungannya, saudara. Sebab orang tuanya itu juga mereka orang-orang yang tidak atau menghinakan orang Kristen seperti Paulus. Paulus kehilangan, saudara. Mereka yang telah membesarkan Paulus, yang telah membawanya untuk sekolah. Tetapi mereka sekarang mungkin mengusirnya, saudara. Tapi Paulus rela menerimanya. Ada beberapa banyak orang Kristen yang latar belakang dari lain, saudara. Mereka pada waktu mereka menerima Kristus, mereka menerima Injil, terpaksa mereka berhadapan dengan orang tuanya. Dan orang tuanya mungkin mengusir dia. Orang tuanya langsung menghina dia, saudara. Bahkan tidak mengakuinya sebagai anak. Tetapi karena Kristus, orang itu juga mau menerimanya. Kita lihat ada orang-orang yang menghadapi itu semua. Itu seperti Paulus. Saudara, kalau orang itu lihat dengan jelas, dia sebenarnya mengenal Kristus adalah keuntungan. Keuntungan yang besar. Saudara, keuntungan yang besar. Memang dia diusir. Karena orang tuanya tidak mengenal. Saat orang tuanya itu mengenal Yesus, dia juga akan berlaku yang sama. Bahwa mengenal Yesus adalah keuntungan yang besar. Saudara, kita atau saya sudah mengiring Yesus. Saya lihat dan saya ngalamin. Mengenal Yesus adalah keuntungan yang besar, saudara. Itu yang ada. Paulus bilang, apa yang dulu aku katakan untung, itu sekarang aku katakan sampah. Sampah adalah barang yang tidak berharga. Sampah adalah barang kotor, sesuatu yang menjijikan. Orang Yahudi, saudara, dia menganggap orang non-Yahudi itu sebagai anjing hina yang makan sampah, saudara.
Dia mengatakan anjing, dia katakan anjing yang hina. Tetapi di sini Paulus membalikkan fakta, saudara. Setelah mengenal Kristus, dia mengatakan bahwa orang Yahudi itulah yang sebenarnya seperti anjing. Sebab dia banyak melakukan perbuatan-perbuatan. Tetapi perbuatannya tidak menyelamatkan. Perbuatan-perbuatan itu yang disebutnya hina, saudara. Kita melihat itu, saudaraku. Orang Yahudi menganggap dirinya duduk di perjamuannya Tuhan. Saudara, tetapi sebenarnya tidak begitu katanya. Paulus ingat, Paulus orang Yahudi. Tetapi dia berbeda setelah ada Kristus. Saudara, itu yang dilihat oleh Paulus. Bahkan semua yang dicapainya tidak sebanding dengan Yesus. Apapun yang sudah dicapainya, apapun yang sudah didapatnya, apapun yang sudah diraihnya, tidak sebanding dengan Yesus, tidak sebanding dengan Yesus. Saudara, apapun yang diraihnya tidak sebanding dengan Yesus. Saudaraku, ini yang ada. Paulus dulu menganggap bangga atas semua. Tetapi sekarang mengatakan tidak ada kebanggaannya lagi. Saudara, Paulus menganggap semuanya sampah. Dapatkah kita orang Kristen menganggap bahwa semuanya adalah sampah dibandingkan dengan Kristus? Kalau saudara bisa menganggap semua adalah sampah, maka saudara akan mengutamakan Yesus daripada semua yang ada. Paulus menganggap semuanya sampah supaya ia memperoleh Kristus. Mendapat Kristus itu untung besar. Kebenaran yang menggembirakan adalah ketika kita tidak memiliki apa-apa. Tuhan, aku bebas dari semua. Pada waktu saudara punya pemikiran aku bebas dari semua. Dapatkah saudara bisa bebas dari semua? Bebas dari ingin memiliki. Bebas daripada harta keduniawian. Bebas dari segala material. Bebas dari segala mungkin hedonisme atau hal-hal yang lain. Bebas. Saudara bebas sama sekali. Maka saudara adalah orang berbahagia. Orang yang gembira. Orang yang gembira adalah orang yang tidak mengingini apa-apa kecuali Yesus. Dapatkah mungkin saudara mengatakan tidak mungkin itu kayak orang mati saja. Tidak, saudara. Tidak. Dia hanya tahu kebenaran dari Tuhan. Saudara, tidak masalah katanya. Saya tidak dapat apa-apa. Asal saya dapat Yesus. Tidak masalah saya tidak dapat ini. Tidak masalah saya tidak dapat warisan. Tidak masalah saya tidak dapat ini. Macam-macam. Asal saya dapat Yesus. Saudaraku, Yesus harus dialami. Harus dialami. Dia hidup, saudara. Dia hidup. Hanya Yesus yang hidup, yang mati dan bangkit dan hidup. Saudara, Yesus harus dialami. Persekutuan dengannya harus dinikmati. Jangan saudara terjebak dengan ritual agama-agama yang kosong. Jangan saudara terjebak oleh itu. Tetapi alami dan nikmati Yesus. Nikmati Yesus. Alkitab memberitahu bahwa ada hikmat orang bodoh dan ada orang bodoh yang berhikmat. Ada keuntungan yang merugikan, ada kerugian yang keuntungan. Ada jalan mulia yang mengarah ke bawah dan jalan rendah hati menuju pemulihan. Ini sepertinya paradoks, saudara. Ada orang berhikmat tapi dia bodoh. Kenapa? Orang itu orang pandai, orang bijak tapi dia bodoh. Karena dia tidak mengenal Kristus. Ada orang bodoh, saudara, tapi dia berhikmat karena kata-katanya dari firman Tuhan. Ada yang bilangnya untung, tapi rugi. Kenapa? Karena Kristus. Saudara, dia bilang, aduh aku untung, semua ini untung. Aku dapat keuntungan yang besar. Setelah dipikir-pikir, tidak. Tapi ada orang, saudara, kelihatannya rugi. Karena aku korbankan ini, korbankan ini, korbankan ini. Rugi, tapi karena Kristus dia untung. Saudara, seperti Daud tadi saya katakan. Dia memotong urat ketingnya kuda, dia rugi. Tapi dia untung, saudara. Untung besar, saudara. Ada jalan mulia yang mengarah ke bawah.
Orang bilang mulia itu naik ke atas. Tapi ada jalan mulia yang arahnya ke bawah. Jalan kerendahan hati menuju dimuliakan. Siapa? Yusuf. Dia masuk berjalan dalam kerendahan. Sampai rendah di penjara. Dia naik hari itu juga ada di tahta Firaun. Yesus naik ditinggikan. Tidak terpikir oleh dunia. Tetapi itu ada, saudara. Mengenal Tuhan seringkali tidak terpikir. Tetapi mengenal Tuhan itu saudara. Saudara akan melihat dengan jelas. Teks Yunani. Saudara, kalau saudara lihat di ayat 9. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri. Karena menaati hukum Taurat. Melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Dalam teks Yunani ditulis, dan aku boleh ditemukan di dalam dia. Kalau saya baca di Filipi 3:9, saudara, saya coba lihat lagi. Filipi 3 ayatnya yang ke-9. Dan berada di dalam dia bukan dengan kebenaran sendiri karena menaati hukum Taurat. Sampai sini terjemahan bahasa Inggris New King James, and be found in him, not having my own righteousness. Dan ditemukan di dalam dia. Terjemahan Inggris, dan berada di dalam dia. Terjemahan Indonesia, dan berada dalam dia. Terjemahan Inggris, dan ditemukan di dalam dia. Memang kata Yunaninya ditemukan, eureka, eureste. Itu artinya ditemukan, ditemukan. Aku menemukan, ditemukan. Teks Yunaninya, dan aku dapat ditemukan di dalam dia. Paulus mengatakan, waktu orang cari Paulus ingin orang menemukan dia ada di dalam Yesus. Bukan dalam pengetahuan Tauratnya. Bukan di dalam hebatnya berdebat. Bukan di dalam hebatnya lakukan. Paulus jago berdebat, saudara. Dia ahli Taurat. Dia jago, dia menguasai hukum Taurat dengan hebat. Tetapi dia singkirkan itu semua. Dia berkata, aku ingin ditemukan bahwa aku ada di dalam dia, bukan di dalam pengetahuan Taurat, bukan di dalam pengajaran Taurat, tetapi di dalam Yesus. Kalau orang mencari saudara, ada di dalam mana? Pada waktu Yesus mencari Adam dan Hawa, dia ditemukan di balik pohon sedang bersembunyi, saudara. Dia ada di balik pohon sedang bersembunyi. Sehingga Tuhan mengatakan, Adam dan Hawa, di manakah engkau? Karena Adam dan Hawa bersembunyi. Tetapi pada waktu saudara Tuhan menemukan saudara di manakah? Paulus mengatakan, aku ingin ditemukan di dalam Tuhan. Inilah yang dirindukan dan inilah keuntungannya. Biarlah kalau orang menemukan saudara, saudara ada di dalam Yesus. Dulu orang mengatakan biarlah saudara ketemukan ada di dalam gereja, di dalam rumah Tuhan. Orang mengatakan biarlah ditemukan di dalam doa. Saudara, pada waktu Dr. Livingstone di Afrika, dia meninggal, diketemukan sedang berdoa. Dia sedang berdoa. Diketemukan, saudara. Ada satu pendeta sedang dipanggil Tuhan di dalam hari terakhirnya, pendeta perempuan ini dia berkata, kursi emas, kursi emas. Lalu kemudian dia meninggal, saudara. Dia diketemukan sedang memandang kemuliaan Allah. Ada banyak orang ditemukan seperti ini. Biarlah seorang menemukan saudara ada di dalam Kristus. Bukan ada di yang lain, saudara. Bukan ada di stadion. Bukan ada sedang di bioskop. Bukan ada di mana-mana. Tetapi ditemukan di dalam Kristus. Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus.
Paulus berkata hidup adalah Kristus. Filipi 1:21. Kolose 3 ayat yang keempat. Kristus adalah hidup kita. Galatia 22 ayat 20. Bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan aku hidup yang sekarang, aku hidup di dalam daging. Aku hidup oleh iman di dalam Anak Allah. Itu Paulus. Paulus ingin ditemukan di dalam Kristus. Itu ingin ditemukan ada. Hidupku adalah Kristus. Saudaraku, biar saudara kalau ditemukan ada di dalam Kristus. Saudara ditemukan ada di dalam Yesus. Tuhan, ini aku. Ini aku Tuhan. Temui aku Tuhan. Aku ada di dalam Engkau ya Tuhan. Temui aku Tuhan. Tuhan temui aku. Aku ada di dalam Engkau. Saudara begitu. Katakan kepada Tuhan. Tuhan ini aku Tuhan. Saudara, biar saudara ada di dalam Yesus Kristus. Paulus ingin ditemukan Tuhan. Bukan karena ia hidup benar. Tetapi karena dia memiliki iman kepada Tuhan. Iman kepada Tuhan. Apakah ada iman di bumi ini? Tuhan ingin mencari saudara. Adakah iman di bumi ini? Saudara, adakah iman di bumi ini? Tuhan ingin saudara menemukan iman. Saudaraku, apa yang ada di dunia ini tidak akan menyelamatkan saudara. Jangan mencintai dunia ini. Cinta kepada Tuhan. Biar saudara mengenal. Bahkan Paulus mengatakan, aku belum mengenal dia. Aku yang sudah mengenal tapi masih belum mengenal dia. Dan aku mau berlari untuk mengenal dia. Mengenal dia. Saudara, mari saudara mengenal dia. Di dalam Yesus ada keuntungan yang besar. Di dalam Yesus ada keuntungan yang besar. Aku untung besar sebab aku milik Yesus. Aku untung besar sebab aku punya Yesus. Aku untung besar sebab aku ditemukan oleh Yesus. Aku orang yang untung besar. Katakan saudara di dalam hati saudara. Aku juga untung besar sebab aku punya Yesus. Aku juga untung besar. Mari saudara kita menyanyi satu nyanyian. Lagu yang lama, ya untungku besar karena Yesus milikku. Untungku besar karena Yesus milikku. Jiwaku bergemar dapat damai yang sungguh. Di tengah ribut keras ombak dunia menderu. Hatiku tak gentar karena Yesus sertaku. Benar-benar ya untungku besar. Benar-benar ya untungku besar, benar-benar ya untungku besar. Karena ku dapat Yesus sungguh untung besar. Ya untungku besar karena Yesus milikku. Jiwaku bergemar dapat damai yang sungguh. Di tengah ribut keras ombak dunia menderu. Hatiku tak gentar karena Yesus sertaku. Benar-benar ya untungku besar. Benar-benar ya untungku besar. Benar-benar ya untungku besar. Karena ku dapat Yesus sungguh untung besar. Saudara yang untung besar, saudara nyanyi refnya ini. Saudara katakan benar-benar ya untungku besar. Saudara katakan, saudara boleh di rumah juga sambil tepuk tangan, tidak ada masalah. Benar-benar ya untungku besar. Benar-benar
ya untungku besar, karena ku dapat Yesus, sungguh untung besar. Sekali lagi. Benar, ya untungku besar, benar-benar, ya untungku besar, benar-benar, ya untungku besar, karena untung besar, karena ku dapat Yesus, sungguh untung besar, karena ku dapat Yesus, sungguh untung besar. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan buat semua yang Kau berikan bagi kami. Kami mengenal Engkau. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami untung besar karena Engkau. Terima kasih. Tidak ada yang lain selain Engkau. Terima kasih Bapa. Apa gunanya mendapat seluruh dunia kalau jiwa ini binasa? Tapi kami dapat Yesus. Kami mendapat. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Thank you Lord Jesus. Terima kasih. Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Biar firman-Mu menguatkan dan meneguhkan kami. Kuat di dalam Engkau Tuhan. Berjalan bersama dengan-Mu Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Tuhan berkati semua anak-anak-Mu, hamba-Mu berdoa Tuhan. Tolong pemerintahan negara kami Indonesia yang masih tetap berjuang menghadapi pandemi virus. Dan juga yang sedang mengadakan vaksinasi kepada seluruh masyarakat Indonesia. Engkau tolong Tuhan Yesus supaya berjalan dengan baik. Baik dokter, baik semua pemerintah yang mengatur semua, Engkau tolong Tuhan. Bapa di sorga, semua bisa baik supaya segalanya jadi lancar. Berkati semua Tuhan pemerintahan kami ini. Tuhan Yesus, kami berdoa buat jemaat-Mu. Berkati jemaat-Mu yang mendengar firman-Mu hari ini. Berikan kesukaan daripadamu. Kesukaan daripadamu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Menang besar di pihak kita. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Tuhan penggantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Tuhan penggantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.